waktu Anies naik pesawat pribadi nggak ngomong gini. Nasdem semenjak mengusung Anies Baswedan jauh. Ibarat sepak bola, Presiden Jokowi itu kapten kesebelasan. Prabowo Subianto mulai deh muji-muji Pak Jokowi. Ikut tim yang lagi menang ini, saudara-saudara. Berarti keputusan saya Tidak tepat. Tidak salah. Tidak salah. Ya, mak, tolong jelaskan kepada teman-temannya yang belum ya. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Wow. Jangan mau ikut yang tersesat. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi-lagi viral di berbagai media sosial tentang dunia perpolitikan Indonesia. Di sini kita akan membahas isu-isu politik yang sedang berkembang di berbagai media sosial dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menambah ataupun membuka wawasan teman-teman semuanya supaya bisa lebih bijak lagi dalam memilih calon pemimpin kita ke depannya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Mencatat setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah, yang dipertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Bener. Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kayak piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Usah GR. Usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Nah, apa ini kapasitasnya Wiz Khalifa? mendukung Kok dia dikasih jabatan garis keras. Terus TGUPP itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional, Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin simak sampai selesai, guys. Nanti yang ada terakhir, informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Nah ini guys, sebagai nahoda kapal ini,
janji Pak Surya? Saya ingin nyatakan, saya ingin mengoptimalkan kepemimpinan saya untuk membawa partai ini berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan besar pada pemilu 2024. Artinya naik kelas. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Hah? Nah, saya udah katakan tidak ada tambahan kursi. Hati-hati, itu artinya Pak, nahodanya, janji. itu nahodanya out. Ini dia cara Nanti Prabowo ditagi netizen ngeles lagi. community saat berpidato di Universitas Muhammadiyah Malang. Padahal sebelumnya Prabowo sudah memaparkan 17 program prioritasnya. Slide saya masih ada 72 lagi. Kalau dikali 3 menit per slide berarti Wow, kira-kira masa 3 semua. menit lagi lah kita di sini. Tapi karena kalian anak-anak pintar semua, Usianya disarankan apa udah yang saya sampaikan. tutup Benar? ke sini. Karena kalian pintar semua, berarti tidak perlu ada pertanyaan. Istirahat aja, Benar? jadi ini aja pengamat aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dasar pewaris korban takut dikritisi mahasiswa. Berkeyakinan. Nah, Gus Dur ini itu buta mata juga buta hati. ingetin Iya, siapa ini yang ngomong, Imam Jumbo. Baju dari FPI, Gus Dur ngeliat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, lihat berkeyakinan. Oke, bagaimana Bang Adian? Tadi sudah nyinggung fakta ya, fakta kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Surya Dua, Wow. tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan. Nggak ada apa? cerita. Nggak ada cerita, nggak boleh. Mantap. Ya. Gimana guys tanggapan kalian? Nah, ini sambutan kok gede banget. Wow. Ini real ya guys, nggak ada setting-settingan sama sekali. Kayak si Yohanes setting-settingan. Simak sampai selesai guys, nanti ada video-video lainnya yang lebih seru lagi. Tuh, santai banget gayanya. Pengen mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Jakarta Timur selama 5 tahun dipimpin Ini dia, fakta ya, tidak guys. ada satupun keadilan di sana. Anies cuman demen mainnya di Sudirman Tamrin doang. Setiap pasukan buzzernya pamer hasil kerja Anies, yang dipamerin cuman Sudirman dan Tamrin doang. Ya, Bayangin selama 5 tahun. selama 5 tahun menjabat, nggak ada satupun pusat perekonomian Baru di baru Jakarta atau itu, guys. pusat bisnis baru ataupun pusat perkantoran baru Apalagi di kalau di wilayah Indonesia Jakarta Timur. yang Terus seluas ini. gimana kondisi jalanan di Jakarta Timurnya? Wow. Lihat tuh di perempatan Pasar Rebo yang jalanannya sampai bisa bikin ibu hamil Bener, bertempat. bener, bener. Ada keadilan apa untuk warga Jakarta Timur selama dia memimpin? Yang paling parahnya, dia nyenggol masalah pendidikan dan kesehatan sebagai gagasan dia yang paling utama selain keadilan tadi. Halo Nis, kerjaan elu pas Jakarta dibombardir COVID-19, elu itu kerjaannya cuman kayak gini. Ya,
Hari ini yang meninggal sekian, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Habis itu ke kuburan untuk memastikan cara kerjanya. jumlah lobangnya cukup untuk seluruh masih warga ada Jakarta yang udah pergi karena COVID-19. Orang mah harusnya jagain warganya, jangan sampai banyak yang meninggal. Lah ini malah fokusnya di kuburannya doang. Terus gimana di bidang pendidikannya? Silakan cari di Google. Anies di demo ibu-ibu di Balai Kota Jakarta masalah PPDB Jakarta yang amburadul. Dan Aniesnya ngumpet di dalam, nggak mau nyamperin emak-emak yang pada ngamuk-ngamuk tuh di luar. Salut melihat dan mendengar mereka, karena yang disampaikan itu bukan abstrak, disampaikan itu nyata tentang pendidikan, tentang lapangan pekerjaan, tentang kesesuaian Papua, guys. Kebutuhan dengan agenda pembangunan. Usah bicara Papua yang langsung jawab. Anies tidak ngerti apa-apa. Kau urus Jakarta sudah. Kalau mau sekali lagi, kau baru datang sana terus kamu bilang mau pembangun rata. Kamu bikin apa? Kamu mau datang bikin rusuh lagi kan? Tidak usah. Kau mau ambisi terlalu berlebihan. Bicara program saja. Papua sudah dibimbing bapak sama Jokowi, jadi kau stop sudah. Kau stop bikin aneh-aneh. Bos, jadi kebu. Mohon izin Pak, kita mungkin tidak mengerti politik. Tapi dari kau kata-kata kita paham. Berarti kau tidak mampu. Kau mampu bicara, tapi eksekusi kau tidak berjiwa eksekusi. Itu dengerin tuh. Jadi bos, kau bicara saja dengan kopu otak, tapi jangan kau kasih tahu orang Papua. Aduh, gimana coba mau bangun orang Papua itu lihat kopu bahasa cuma cenderung mau tertawa. Kau Jakarta saja tidak mampu, kau bikin bambu betuka itu. Ini heran kok pendukungnya bilang bikin kerangka batu hebat segala macam. Kalau kita tidak mengerti, kau bikin barang-barang itu di sini, aduh sio. Tolong deh siapapun pendukungnya yang nonton video ini, tolong tulis di komentar apa sih prestasi Yohanis, apa sih prestasi Pak Anies itu, tolong tulis di komentar ya. Yang benar-benar real. Ini momen Bang Anjar lagi makan. Kelihatan membaur, nggak pakai identitas satu agama ataupun satu kelompok tertentu kayak si Yohanis itu. Membaur, siapa aja boleh ikut. Sini kita bisa lihat toleransi itu di sini. Namanya siapa? Gak cuma untuk satu kepentingan kelompok tertentu. Coba kalian buka video Yohanis lagi makan, sama semua jubahnya, pakaiannya. Enak banget. Terima kasih ya, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya. Oke guys, itulah tadi beberapa kompilasi video yang sudah kita simak sama-sama. Mudah-mudahan menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Gimana menurut kalian guys? Jika ada komentar lain seperti biasanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah klik subscribe channel ini. Buat yang belum, silahkan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.